Angela saat ini duduk menyamping di pangkuan Lucio, lalu melingkarkan tangannya di leher pria itu dengan bibir tersenyum. "Kau sama sekali tak terganggu dengan posisi seperti ini?" tanya Angela. Lucio menghentikan gerakan tangannya yang sedang menandatangani sebuah berkas, lalu menoleh lamban ke arah Angela tanpa ekspresi. Hal itu membuat Angela langsung menjepit mulutnya, kemudian menggerakkan jemarinya di depan mulut, persis seperti gerakan mengunci mulut. "Aku akan diam," ucapnya lirik. Lucio pun melanjutkan pekerjaannya, sementara Angela terus menikmati wajah tampan di depannya. Setelah merasa bosan, Angela beralih menyandarkan kepala di pundak kiri Lucio. "Apa kamu mulai jatuh cinta, Angela?" bisik Angela dalam hati. Karena dia merasa ada kenyamanan kini tiap kali berada di dekat Lucio. "Apa Lucio juga jatuh cinta padaku?" pikirnya, kemudian kembali tersenyum. Kurang lebih 1 jam, Lucio masih saja memangku Angela sampai wanita itu sendiri yang lelah. "Lucio," panggil Angela lirih. Kali ini Lucio sedang bersandar dan membaca berkas yang dia pegang dengan tangan kanannya. "Apa aku boleh turun? Kakiku kebas." Perkataan ragu-ragu Angela membuat Lucio akhirnya menggeser netranya dari berkas ke pangkuan. "Aku senang berada di pangkuanmu, tapi lututmu keras, jadi lebih buruk dari sofa di sana," jujur Angela dengan ringisan lebar di bibirnya. Saat Lucio beralih menatapnya, pria itu pun akhirnya meletakkan berkas, lalu mengangkat pinggang Angela hingga wanita itu akhirnya bisa menginjak lantai dan berdiri di sana. "Kalau mau teh hangat," tawar Lucio seraya meraih telepon kantor bersiap menghubungi pantry. "Apa di sini ada susu coklat?" Lucio tak menjawab. Dia lebih dulu menekan tombol khusus pantry dan menempelkan telepon itu ke daun telinganya. "Apa persediaan susu coklat masih ada?" tanya Lucio saat panggilan terhubung. "Ada, Tuan, kami baru saja mengisi ulang kotak susu di pantry. Apa Tuan mau dibawakan ke ruangan?" tanya ibu pantry dari ujung sana. "Iya, bawakan, aku saja yang ke pantry," Angela langsung menyela. Lucio sedikit mendongak dan mengerutkan dahinya. "Aku ingin jalan-jalan, aku bosan. Aku tidak akan membuat sendiri. Maksudku biar aku jalan ke pantry dan menemui ibu pantry di sana," jelas Angela. Lucio kembali pada teleponnya. "Buatkan 1 gelas susu coklat hangat." "Dingin?" Dingin," ralat Lucio tanpa memikirkan kalau sekarang adalah musim dingin. Bibir Angela kembali tersenyum lebar. "Biarkan di sana. Nanti wanitaku yang akan datang ke pantry, lalu temani dia saat kembali ke ruangan atau temani kalau dia ingin keliling kantor." "Wanitaku?" Angela terkekeh dalam hatinya. Dia bahkan tak menyebutku istri. Lucio langsung meletakkan telepon kantornya di tempat tanpa menunggu jawaban dari ibu pantry. "Apa aku boleh jalan keliling kantor juga?" Angela nampak bersemangat mengabaikan sebutan yang Lucio ucapkan tadi. Lucio menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi, kemudian mendongak menatap Angela. "Aku tidak akan kabur, lagi pula ada banyak pengawalmu di sini." Angela langsung mengerti arti tatapan Lucio. "Lagi pula," Angela menggigit bibir bawahnya sesaat, membuat Lucio menaikkan satu alisnya, menunggu apa yang ingin istrinya ucapkan. "Lagi pula kalau aku kabur, nanti malam tidak bisa menyerangmu. Aku kan ingin mengulang kejadian kemarin pagi di Miami," lanjut Angela
Angela menggoda. Lucio hanya menarik nafasnya dalam-dalam, lalu memberi kode dengan kelima jarinya ke arah pintu. Pertanda Angela dipersilahkan melanjutkan rencana mengelilingi kantor. Oke, kamu bekerjalah yang fokus, aku mau minum susu dulu. Angela menyerang pipi Lucio secara tiba-tiba dengan satu kecupan, kemudian melangkah riang keluar dari ruangan. Suara pintu ditutup membuat mata Lucio terpejam dan menyandarkan kepalanya ke belakang. Bisa-bisanya dia jadi wanita penggoda. Dia terus saja membahasnya. Lucio meregangkan dasinya, bahkan melepas kancing paling atas karena tiba-tiba tubuhnya merasa gerah. Lucio akhirnya membuka mata dan menegakkan tubuhnya. Dia ingat lagi sikap Angela yang lucu, membuatnya terkekeh sendiri. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyuman lebarnya yang sudah dia tahan sedari tadi, sampai dia harus menutup mulutnya dengan satu tangan karena bibir itu tak bisa merapat sedikit pun. Angela, kamu membuatku gila. Astaga, pria itu menggeleng sembari membuka-buka berkas yang nyatanya percuma. Tidak bisa dia baca karena otaknya tidak bisa fokus. Saat seperti itu, pintu ruangan diketuk. Masuk, sahutnya lalu mendaham untuk kembali ke mode dingin seperti biasa. 1 detik kemudian seorang sekretaris masuk membawa 1 map berkas. Tuan, ini berkas kerjasama dengan perusahaan NN. Sang sekretaris memberikan pada Lucio. Bos itu juga menerimanya. Ada lagi? Tanya Lucio sembari membuka map yang baru diberikan. Ada tamu, Tuan. Beliau menunggu di luar, lapor wanita berpakaian rapi itu. Aku tak ada janji temu dengan siapapun. Katakan kalau aku sibuk. Lucio nampak tak terlalu merespon. Baik, Tuh, aku ingin bertemu denganmu, Lucio. Suara berat itu tiba-tiba saja terdengar. Lucio dan sekretaris pun menatap ke arah yang sama, yaitu pintu masuk di mana seorang pria separuh baya berdiri dengan nafas terengah-engah di sana, disusul oleh Diego. Maaf Tuan, Tuan Paul memaksa untuk masuk, ucap Diego sedikit membungkuk pada Lucio, merasa bersalah. Meski Lucio belum merespon, Paul tetap mendekat dan menyatukan kedua tangannya di depan dada. Lucio, aku mohon, aku ingin bicara padamu, ujarnya begitu memohon. Lucio akhirnya memberi kode pada Diego dan sekretarisnya untuk pergi dari ruangan. Setelah di ruangan tersisa dirinya dan Paul, Lucio lalu beranjak dari kursinya. Dia keluar dari area meja besarnya, kemudian berdiri dengan jarak di depan Paul. Tak ada sorot bersahabat dari apa yang Lucio berikan. Dia juga memasukkan kedua tangan di dalam saku celana, berdiri begitu berkuasa di depan Paul. Lucio, kenapa kamu menghancurkan perusahaan yang sudah aku rintis sejak dulu? Paul tak lagi basa-basi. Dia sudah lama ingin bertemu Lucio, tapi pria itu tak pernah ada di kantor. Pagi tadi dia mendengar kabar dari salah seorang rekan bisnisnya kalau Lucio berangkat ke kantor hari ini. Paul pun segera meluncur ke kantor pusat Paradise Group. Disinilah dia demi menyelamatkan perusahaan Weasley miliknya yang terancam bangkrut karena ulah Lucio. Kau datang hanya untuk mengatakan itu, sahut Lucio. Sementara di pantry, Angela mengurungkan niat untuk meminum susu coklat hangat. Kenapa, Nona? Apa rasanya kurang pas? Atau Nona ingin diberi es saja? Tanya ibu pantry. Sebab tadi Angela meminta esnya jangan diberikan. Dia lupa kalau udara di luar ruangan Lucio terasa sangat dingin. Syalku tertinggal di ruangan Lucio. Udaranya cukup dingin, sedangkan aku mau keliling kantor ini. Aku ambil dulu, nanti aku kemari lagi, ucap Angela tanpa menanggalkan senyumnya pada ibu pantry. Baik Nona. Angela beranjak dari kursinya. Dia sesekali berdendang sepanjang langkah menuju ruangan Lucio. Lokasinya tak jauh, apalagi pantry yang dia tuju adalah pantry yang dikhususkan untuk melayani pesanan Lucio saja. Saat dia sudah berdiri di depan pintu, Angela menunda membuka pintu. Dia sedang apa ya?
Aku jadi ingin lihat apa yang dia kerjakan di dalam kalau tidak ada orang. Apa dia tetap kaku atau justru bersiul-siul santai? Angela akhirnya dengan sangat perlahan memutar handle pintu, berusaha meminimalisir bunyi dan gerakan, hingga akhirnya dia bisa membuka 1 cm pintu itu. Wajahnya yang sejak tadi berseri bersiap mengintip, tapi belum juga dia melakukan itu. Suara yang keluar dari ruangan membuat jantungnya sedikit berdetak lebih kencang dari biasa. Bahkan senyuman Angela memudar secara perlahan. Aku sudah bersujud. Aku bahkan tak peduli harga diriku. Aku hanya ingin kamu menghentikan serangan bertubi pada produk yang sedang aku luncurkan, karena produk itu satu-satunya harapan perusahaan kami. Dengan mata yang mulai memerah sebab dia sangat hafal suara berat di dalam sana, Angela perlahan membuka pintu sampai dia bisa melihat dengan satu dari celah pintu yang terbuka sedikit. "Papa?" ucapnya tanpa suara. Dia sangat terkejut melihat Paul bersujud di depan Lucio. Lucio memiringkan senyumnya. Permohonan Paul sama sekali tidak dia gubris, meski pria separuh baya itu sudah bersujud di depannya. "Aku dulu pernah melakukan ini, Paul," ucap Lucio setelah Paul berucap panjang lebar. Paul mendongak. "Pernah?" tanyanya bingung. "Ya, saat kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan kerja. Aku bersujud padamu supaya kamu tidak menyerangku balik. Saat itu aku mengajukan tuntutan pada perusahaanmu demi nama baik ayah dan ibuku." Lucio menarik nafasnya yang mendadak sesak, bahkan rahangnya mengetat seiring dengan otaknya yang memutar ingatan di masa itu. "Kau dengan dalih menyelamatkan nama perusahaan, lalu memberikan uang yang bahkan sampai sekarang belum aku pakai $1 pun. Tapi apa kamu tahu? Masyarakat mencemoohku dan Kiara. Mereka menyebut kami adalah pagar makan tanaman karena mereka hanya tahu keluargaku selama ini dirawat olehmu. Lalu tiba-tiba aku menuntut atas kematian yang mereka sangka kedua orang tuaku mati karena bunuh diri. Kau tega melakukan itu, Paul," ungkap Lucio menunjukkan sorot tajam penuh kebencian. Mata Paul bergerak ke kanan kiri, mulutnya bahkan bergetar untuk mengucap pembelaan diri, karena dia memang saat itu bersalah. "Kalau begitu hukum saja aku, tapi jangan perusahaanku, karena perusahaan Wesley adalah satu-satu yang bisa aku tinggalkan untuk Erland dan juga Angela." Paul kembali memohon. "Menghukummu? Aku lebih senang menghukummu lewat anak kesayanganmu itu," ucap Lucio. Paul mematung. Dia bisa langsung mencerna apa yang Lucio katakan. "Tidak," Paul menggeleng cepat. "Jangan lukai Angela. Kamu selama ini menyayanginya, Lucio. Bahkan aku dengar kalau dia sedang hamil anakmu, bukan?" Paul tahu dari mana kalau Angela hamil? Apa mungkin Noah cukup dekat dengan Paul? Gumam Lucio dalam hati. "Lagi pula, dia juga sangat menyayangimu. Kamu tak mungkin sanggup melukainya, Lucio." Suara Paul membuat Lucio kembali dari lamunan sesaatnya. Pria itu menarik nafas seraya melipat kedua tangannya di depan dadanya. "Kamu percaya diri sekali, Paul. Dulu aku memang menyayanginya, tapi sejak kejadian itu semua berubah. Apa kamu pikir semua sikap baikku sejak kembali di tengah-tengah kalian adalah nyata?" Lucio membungkukkan sedikit badannya, menatap Paul dengan senyuman Lucifernya. "Bahkan aku sengaja membuat drama supaya kamu menikahkanku dengan Angela secara sukarela. Dan sekarang, kamu pikir aku masih menyayanginya?" Paul akhirnya berdiri dari posisi bersujudnya, membuang Lucio mundur 1 langkah, enggan berdekatan dengan mertuanya itu. "Jangan sakiti dia.
Dia tak salah apapun. Ingat, dia sedang mengandung anakmu, ucap Paul mencoba mengingatkan kondisi Angela. Ya, aku tak akan menyakitinya sampai dia melahirkan anakku, jawab Lucio santai. Dia benar-benar ingin melihat Paul menderita. Maksudmu? Mengajaknya terbang tinggi itu sungguh menyenangkan. Lalu, bus, Lucio menggerakkan tangan kanannya ke bawah, menjatuhkannya begitu dalam. Angela dia masih berdiri di balik pintu. Tangannya yang sejak tadi menggenggam kenop pun melemah. Hatinya cukup hancur mendengar dan melihat bagaimana Lucio masih menjadikannya pusat balas dendam. Dia baru tahu juga perlakuan Paul terhadap Lucio saat kematian kedua orang tua suaminya itu. Lalu siapa yang harus dia bela? Lucio yang sedang membalas dendam atau Paul yang mencoba menyelamatkan diri dari dendam Lucio? Tapi kehancuran yang Angela rasakan kini hanyalah karena harapan. Dia kira beberapa hari ini hubungan mereka membaik, tapi apa? Lucio masih teguh terhadap tujuannya, yaitu menyakitinya. Kamu berhasil membuatku hancur, Lucio, gumamnya dengan hati yang begitu sesak. Pandangan Angela kosong ke depan, di mana dia sebenarnya masih sanggup melihat apa yang terjadi di dalam sana, tapi matanya yang mulai berembun itu membuat semuanya menjadi buram. Nona, seseorang menangkap punggung Angela saat dia hampir saja limbung ke belakang. Nona tidak kenapa-kenapa? Tanya Diego. Asisten itu kebetulan sedang lewat sana dan melihat Angela berdiri di depan pintu. Angela menggeleng, lalu menggerakkan bahu kanannya supaya Diego melepasnya. Sementara di dalam, Lucio mendengar ada suara di depan sana. Dia pun menoleh. Betapa terkejutnya dia melihat Angela dari celah pintu yang sedikit terbuka. Apalagi setelah itu Angela nampak menghilang dari sana. Sebaiknya Anda pergi. Aku banyak urusan. Lucio langsung bergerak pergi dari ruangannya, mengabaikan panggilan permohonan dari Paul. Lucio keluar dan menghampiri Diego yang sedang melihat ke arah lain. Mana Angela? Tanya Lucio. Tadi Nona pergi ke arah lift. Hubungi pengawal. Tahan Angela jika mereka bertemu dengannya dan kabari aku segera. Baik Tuan. Merasa urusannya nampak genting, Diego langsung menelpon kepala anak buah Lucio yang ada di gedung ini. Sedangkan Lucio menuju lift, di mana di sana ada 3 pintu lift. Entah pintu mana yang Angela masuki tadi. Lucio pun memilih acak menekan tombol lift yang entah harus mengejar ke lantai berapa. Apa dia mendengar semua obrolanku tadi? Kalau tidak mendengar, dia tak mungkin lari begitu saja, gumam Lucio dalam hatinya. Dasar bodoh, kalau dia marah seharusnya tadi masuk dan marah-marah seperti biasa, bukannya kabur begini. Kesal bercampur resah, entah apa yang Lucio takutkan sekarang. Aku hanya khawatir dia melukai bayiku, gumamnya lagi. Pintu lift terbuka, dia pun masuk ke ruangan kecil dan kosong itu. Kalau Angela pergi pasti langsung menuju ke lantai 1 atau basement. Tapi karena Angela tak membawa mobil, dipastikan Angela ke lantai 1. Lucio akhirnya menekan tombol angka 1 setelah pintu lift itu kembali tertutup. Tapi ketika dia mengejar sampai ke lobi, tak ada satupun pengawal yang melihat Angela turun ke lantai itu. Pengawal sudah mencoba mencari, tapi tak ada satupun yang bertemu dengan Nona Angela, Tuan. Lapor salah satu pengawal yang Lucio temui di depan lobi perusahaan. Lucio terdiam dengan sorot dinginnya sampai dia menemukan lokasi yang kiranya menjadi tujuan Angela saat ini. Pria itu pun berjalan cukup cepat kembali ke lift. Tujuannya kali ini adalah rooftop.
Kali ini bunyi itu terdengar di lantai teratas gedung utama Paradise Group. Setelah Lucio keluar dari lift, dia masih harus berjalan menaiki satu tangga lagi, hingga sampailah di pintu besi yang kuncinya sudah terbuka, membuat Lucio semakin yakin kalau Angela ada di sana. Pintu pun dibuka. Cahaya matahari di siang ini langsung membuat mata Lucio menyipit karena silau. Benar dugaannya, Angela terlihat memunggunginya, berpegangan pada pembatas rooftop sembari menatap jauh ke langit sana. Embusan angin musim dingin langsung menerpa Lucio yang melangkah mendekati Angela. Meski siang hari, tetap saja udara terasa dingin. Dia pun melepas jas hitamnya, kemudian memasangkan ke kedua bahu Angela, membuat wanita itu sedikit terjingkat. Di luar sangat dingin. Ayo kita masuk, ucap Lucio tanpa rasa bersalah.